Puji nama Tuhan, Shalom. Haleluya, haleluya. Saya yakin dan percaya kita semua aman dalam lindungan Allah, amin. Hari ini kita akan memperingati hari yang sangat spesial, di mana kita akan memperingati hari turunnya, hari pencurahan Roh Kudus. Saya yakin dan percaya ini bukan hari-hari yang biasa, namun ketika kita datang menyembah dan memuji Tuhan, saya yakin dan percaya lawatan Tuhan, hadirat Tuhan boleh ada dan bersama-sama dengan kita yang menyembah dan memuji Tuhan. Oleh karena itu mari kita bawa hati kita yang terbaik, penyembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Mari sebelum kita beribadah kita satu di dalam doa. Segala puji, hormat, syukur kami hanya bagi-Mu Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur Bapa, karena kami adalah umat-umat pemenang-Mu ya Bapa. Segala pujian hormat kami hanya bagi Tuhan. Kami mau bawa persembahan kami yang terbaik hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya. Sama-sama kita nyatakan Roh-Mu yang kudus. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai. Yang menyertaiku, yang
kejamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Sekali lagi nyatakan, ku buka hati untuk
Mari jemaat CK7 yang mengikuti ibadah lewat live streaming, kita perkatakan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 91 dan 2 Tawarik 7 ayat 13 sampai 14. Mazmur 91, dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan bentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Mari sama-sama kita perkatakan firman Tuhan yang terambil dari 2 Tawarik 7 ayat 13 sampai 14. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Ibadah ini kami persembahkan dari awal, pertengahan hingga akhir dalam satu nama, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, sebab segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, segala hormat kami bagi Tuhan, dan segala syukur kami hanya bagi Raja di atas segala raja. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama yang percaya katakan amin. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya percaya Roh Kudus sudah tercurah bagi setiap kita, amin. Dimanapun kita berada saat ini, di rumah-rumah, bersama dengan keluarga, Tuhan akan melawat setiap kita. Haleluya. Sorakan haleluya. Mari kita naikkan pujian. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bahagia. Hey! Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Terima kasih buat urapanmu ya Tuhan. Terima kasih buat kuasamu yang nyata bagi kami. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya.
Sekali lagi sama-sama katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus akan terus tercurah bagi setiap bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Nyatakan hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Bersorak bagi Tuhan kita. Sama-sama nyatakan, hey, aku baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Sekali lagi katakan, anggur baru tercurah, penuhi umat. Terima kasih Tuhan buat anggur yang selalu baru bagi setiap kami. Oh, minyak baru tercurah, nyata kuasa. Sekali lagi dengan iman menyatakan, anggur baru tercurah, umatnya dengan sukacita. Kami terima dengan sukacita anggur darimu Tuhan. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya, nyata kuasanya. Sekali lagi katakan, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Mari suarakan, haleluya, haleluya. Kami bersyukur untuk kuasa-Mu yang selalu nyata bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih buat urapan-Mu, terima kasih buat lawatan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan, amin. Amin. Mari kita sama-sama menyaksikan video pengajaran Voice of Pentecost dari GBI Jalan Gatot Subroto. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita membahas doktrin penting untuk kaum Pentakosta, yaitu bahasa roh. Bahasa roh anugerah besar bagi semua murid Tuhan. Di luar sana ada banyak pertanyaan dan perbincangan mengenai bahasa roh. Dan pada kesempatan kali ini kita membahas 3 pertanyaan yang sering ditanyakan oleh jemaat. Yang pertama, apakah bahasa roh bisa dipelajari? Nah saudara, jawabannya adalah tidak. Bahasa roh tidak bisa dipelajari. Secara konsisten dalam Alkitab kita melihat orang itu harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus. Lalu secara otomatis mereka akan berkata-kata dalam bahasa roh. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka. Nah saudara lihat, mereka harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus, baru mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Contoh kedua, dalam Kisah Rasul 10 ayat 44-46. Ketika Petrus berkhotbah di keluarga Kornelius, maka turunlah Roh Kudus dari atas lalu memenuhi keluarga Kornelius. Dan mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi saudara, kita jelas bahwa bahasa roh itu secara otomatis diberikan langsung oleh Roh Kudus, bukan oleh manusia. Karena itu kita percaya tanda awal orang dibaptis Roh Kudus adalah dia berkata-kata dengan bahasa roh. Pertanyaan kedua, apakah orang yang tidak berbahasa roh akan masuk neraka?
Jawabannya jelas tidak, saudara. Kenapa? Karena urusan surga dan neraka itu mengenai keselamatan. Dan orang percaya kita selamat by grace through faith. Karena kasih karunia melalui iman. Tidak ada indikasi mengenai bahasa roh. Meskipun begitu, orang percaya akan kehilangan manfaat besar kalau mereka tidak berbahasa roh. Ada beberapa manfaat yang dijelaskan oleh Alkitab. 1 Korintus pasal 14 ayat yang keempat mengatakan begini. Mereka yang berbahasa roh sedang membangun dirinya sendiri. Kata membangun di situ menggunakan kata oikodomeo. Artinya seperti orang membangun tembok. Batu bata demi batu bata dibangun sampai menjadi tembok yang kokoh. Orang yang berbahasa roh sehari demi hari mereka berbahasa roh menguatkan manusia rohani mereka. Meskipun manusia batinia, meskipun manusia jasmani kita lemah, tetapi manusia rohani kita kuat. Dan manfaat kedua, Roma 8 ayat 26. Dikatakan roh juga membantu dengan berdoa untuk kita kepada Allah. Dengan keluhan-keluhan terdalam yang tidak terucapkan. Nah, saudara, seringkali di rumah ketika kita berdoa, kita kehabisan kata-kata untuk berdoa dalam bahasa Indonesia mungkin. Tetapi ketika kita berbahasa roh, kita bisa berdoa terus-menerus sampai roh itu mengeluarkan keluhan terdalam kepada Bapa mewakili kita semua. Pertanyaan ketiga, apakah semua orang bisa berbahasa roh? Jawabannya adalah ya. Kita kaum Pentakosta meyakini semua orang percaya yang lahir baru yang mau mereka bisa berbahasa roh. Fondasi firman-Nya ada dalam 1 Korintus 14 ayat yang kelima. Paulus mengatakan, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Bapak Ibu, ada kata-kata semua di situ yang artinya semua orang yang mau pasti bisa berbahasa roh. Itu pun keinginan Paulus selaras dengan janji Tuhan di Yoel 2 ayat 28-32. Pada hari terakhir aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Dan janji Tuhan dalam Markus 16 ayat yang ke-17. Tanda-tanda ini akan menyertai semua orang yang percaya. Yaitu mereka akan berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sekian, saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kami sembah Engkau Allah kami yang kudus. Kami sembah Engkau Allah kami yang mulia. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat Roh Kudus-Mu yang sudah tercurah bagi setiap kami. Dan hari ini kami mau terus menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus. Haleluya. Allah Roh Kudus, penuhi setiap kami Tuhan. Penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidup.
Haleluya Tuhan Yesus. Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi. Sambil angkat kedua tanganmu, nyatakan ku sembah kudus, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Kami sembah Engkau kudus, kudus namamu, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, hanya bagimu, bagimu Tuhan, hanya bagimu Tuhan, segala kemuliaan, segala hormat dan kuasa, segala pujian pengagungan hanya bagimu Yesus. Kami sembah Kau kudus, kami sembah Kau mulia. Kami bangkitkan roh kami menyembah Kau Tuhan. Penuhi kami Tuhan, penuhi setiap kami dengan Roh Kudus-Mu. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying. Sekali lagi katakan, come Holy Spirit. Come Holy Spirit, fall in this place. Penuhi kami Tuhan, penuhi kami dengan Roh-Mu ya Tuhan. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more of you. Come Holy Spirit,
kita satu di dalam doa, saudara. Bapa di sorga, Bapa yang kami panggil dan kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk hari yang indah di mana kami boleh memperingati turunnya Roh Kudus di tengah-tengah kami. Oleh sebab itu Tuhan, urapi kami, bahkan berjalanlah bersama dengan kami. Dan kami yakin dan percaya Roh yang satu itu, Roh yang kudus itu sudah bersama-sama dengan kami. Dan Engkau memberkati siapapun juga yang boleh menonton, siapapun juga Tuhan yang boleh menyaksikan program ini. Berkati hidupnya, rumah tangga, kesehatannya, bisnis usaha, mata pencariannya. Bahkan pelayanannya, gerejanya, di mana saja mereka berada diberkati dan jadi berkat. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara, terima kasih buat Tuhan Yesus tentunya yang mengundang saya. Terima kasih juga buat Gembala dan juga seluruh koordinator pelayan Tuhan yang boleh ada di GBI PRJ CK7 yang boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan pada hari ini kita akan masuk di dalam satu pembahasan dan juga pembacaan satu firman Tuhan yang saya angkat dan saya ambil di dalam Kisah Para Rasul. Kita buka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat, saudara. Kita boleh baca bersama-sama. Kalau Anda punya gadget, Anda tinggal menekan. Kalau Anda punya Alkitab konvensional, Anda boleh membukanya. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat, kita akan baca bersama-sama di hitungan 3, 1, 2, dan 3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya, saudara. Ya, jadi hari ini kita merayakan, kita memperingati turunnya Roh Kudus. Dan kalau Anda bertanya kepada saya atau hamba-hamba Tuhan yang lain, pastinya, mestinya, selayaknya Roh Kudus itu sudah hidup di dalam hidup kita, saudara. Ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan peringatan ini untuk menandai, bahkan untuk mengingatkan kepada kita bahwasanya saya dan Anda harus berjalan menurut kehendak Bapa di sorga, melalui pimpinan, melalui roh kebenaran itu, melalui roh penolong itu, yaitu Roh Kudus itu sendiri. Ya. Jadi kalau Anda lihat di sini bagaimana Pentakosta pertama itu terjadi, bahwasanya the Holy Spirit was made available, ya. Jadi Roh Kudus itu dibuat, ya, tersedia buat saya dan Anda who believe in Jesus, ya. Jadi made available to all who believe in Jesus. Siapa saja yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka Roh Kudus itu tercipta, dibuat dan dapat didapatkan oleh saya dan Anda dimanapun kita berada. As simple as that. Jadi ketika kita terima Yesus Kristus sebagai juru selamat, maka kita mendapatkan bonus, kita mendapatkan sesuatu yang berharga, yang memimpin, menolong, yang memberkati kita, saudara. Bahkan memberikan hikmat, kebijaksanaan, akal budi, marifat. Itu yang kita bisa melihat dari Pentakosta yang pertama. Dan ketika Roh Kudus itu ada di tengah-tengah kita, maka itu harus dipahami sebagai satu cahaya yang menerangi kehidupan kita. Menerangi orang-orang percaya dan khususnya di dalam total pekerjaannya, pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, kita bisa melihat makna itu, saudara, di dalam kebenaran firman Tuhan. Orang yang dibaptis oleh Roh Kudus, sudah dibaptis oleh Roh Kudus dan dia terima Roh Kudus di dalam kehidupannya, maka kita bisa melihat ada beberapa hal yang perlu saya dan Anda ketahui. Yang pertama, saudara, di situ di dalam tema besar, the Holy Spirit marks the beginning of the Christian experience. Artinya bahwa Roh Kudus itu dan baptisan Roh Kudus itu memaknai dan menandai awal daripada perjalanan kehidupan orang yang percaya.
Jadi ketika Anda percaya, ketika saya percaya, maka baptisan Roh Kudus itu merupakan awal daripada pengalaman perjalanan hidup kita dengan Tuhan. Ya, nah ada beberapa hal yang kita bisa lihat dari penandaan atau dari awal ditandainya Tuhan itu bekerja melalui Roh Kudus itu. Yang pertama, kita melihat di dalam Roma pasalnya yang ke-8 ayat yang ke-9. Kenapa Roh Kudus itu menjadi bagian yang sangat penting di dalam kehidupan orang yang percaya? Banyak orang berkata, oh saya jadi Kristen tapi saya tidak perlu Roh Kudus. No, kalau Anda menjadi seorang Kristen sejati, maka Anda harus mengikuti bentuk atau Anda harus mengikuti segala hal perkara yang dicatat atau ditulis dalam kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini kita masuk di dalam hari Pentakosta. Dan Pentakosta ini masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, penandaan pertama dari perjalanan hidup kita disertai oleh Roh Kudus memiliki satu pengertian. Yang pertama adalah Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-9. Alkitab katakan begini, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Amin, saudara. Anda mengerti? Amin. Ya, dengan jelas dikatakan. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging. Jadi orang yang sudah menerima Kristus sebagai juru selamat dan dia ditandai dengan menerima Roh Kudus dan Roh Kudus diam di dalam hidupnya, maka hidupnya tidak lagi dipenuhi dengan kedagingan. Alkitab katakan melainkan dalam roh. Dalam bahasa Indonesia dengan jelas, huruf R itu capital letter. Jadi huruf besar, roh. Roh apa itu? Roh Tuhan, Roh Kudus, saudara. Ya. Oleh sebab itu dikatakan, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Jadi kalau saya bilang gini, oh roh Allah tinggal di dalam hidupku, tinggal di dalam hatiku, tapi saya masih hidup di dalam kedagingan, means that I am a liar. Saya adalah pembohong besar. Ya, banyak orang bilang, oh saya seorang Kristen, nah, tunjukkanlah kekristenanmu. Bagaimana kita hidup di dalam Kristus itu, tunjukkanlah apa? Through the Holy Spirit, kita bisa hidup tidak dalam kedagingan. Ya. Nafsu, keserakahan, emosi, perkara-perkara duniawi, saudara. Ya, kita hidup di dalam dunia, ya betul, tetapi tidak duniawi, saudara. Ya, prime kita yang utama di dalam kehidupan kita bukan lagi nafsu-nafsu untuk menjadi terkenal sekali, bahkan melebihi Kristus. Harus menjadi orang yang dipakai Tuhan luar biasa, tapi meninggalkan keluarga. No. Sehingga tidak lagi peduli dengan urusan keluarga. Begitu sibuk diberkati oleh Tuhan sedemikian rupa. Dan Anda bilang, ini Kristus yang memberkati saya, tapi ke gereja saja sulit. Bagaimana mungkin kita bisa berkata bahwa ini roh Allah tinggal di dalam hidupku. Kalau roh Allah tinggal di dalam hidupmu, maka Anda tidak hidup di dalam kedagingan. Kita hidup di dalam kebaikan Tuhan. Dan berkat Tuhan itu tidak akan pernah menjegal kita atau membuat saya dan Anda jauh daripada Tuhan. Kalau diberkati oleh Tuhan harusnya semakin dekat dengan Tuhan. Oleh sebab itu dia katakan, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, roh Kudus itu, roh Allah itu, lihat, roh, terus ada kata roh Allah itu, roh Kristus itu, ia bukan milik Kristus. Dengan kata lain, dengan jelas, Roma di sini menegaskan kembali kepada kita. Saya adalah bukan milik Kristus kalau saya tidak hidup di dalam Roh Kudus. Jadi makna daripada kehidupan saya dan Anda di dalam Roh Kudus ini bicara tentang we cannot belong to Christ without the Spirit. Jadi saya dan Anda tidak menjadi milik Kristus tanpa Roh Kudus itu sendiri. Jadi bagaimana pentingnya Roh Kudus itu dalam kehidupan kita. Ditandai dengan apa? Ditandai dengan mulai tidak hidup dalam kedagingan. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, yang saya catat di dalam kebenaran firman Tuhan, kita bisa melihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6, 1 Korintus pasal yang ke-6, ayat yang ke-17, saudara ya. 1 Korintus pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-17.
Alkitab katakan begini ya, kita baca sama-sama. 1, 2, dan 3. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Ya. Dan anehnya di sini kita bisa melihat bahwa roh dengan Dia menjadi satu roh dengan Dia, roh kita itu jadi roh yang kecil. Ya. Jadi mengikatkan diri, terikat. Bukankah itu berkata tentang bagaimana saya dan Anda being united to Christ. So, makna daripada Roh Kudus itu, hidup di dalam Roh Kudus itu, kita bisa melihat bahwa saya dan Anda terikat dan diikatkan gitu. Saya dan Anda mengikatkan diri, ya, terikat oleh Roh Kudus itu. Jadi kita tidak bisa kemana-mana, saudara. Artinya begini, tidak bisa kemana-mana maksudnya Pak, kita tidak bisa ke mall, kita tidak bisa pergi ke luar negeri, kita tidak bisa pergi ke luar daerah, kita tidak bisa pergi ke luar rumah. No, bukan itu pengertiannya. Artinya, without the Spirit, without the Holy Spirit, saya dan Anda tidak akan pernah bisa pergi kemana-mana. So, saya dan Anda harus mengikut sertakan Dia. Jadi kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, roh itu harus ada, saudara. Amin, saudara. Kita terikat di situ, ya. Dan kalau Anda bilang, kok jadi itu ya sempit ya Pak? Kok kita menjadi apa ya? Menjadi dibatasi? No. Alangkah hebatnya roh pengertian itu, roh penolong itu, roh kebenaran itu, ya. Roh pimpinan itu menyertai kita. Saya yakin dan percaya orang yang terikat, mengikatkan dirinya kepada Roh Kudus itu, hidupnya pasti beruntung dan berhasil. Kemanapun dia pergi ada ketenangan, saudara. Kenapa? Diberitahu terlebih dahulu. Anda menjadi seorang yang sakti. Anda menjadi seorang yang hebat. Tapi kembali lagi yang pertama, kalau kedagingannya lebih kuat, maka yang terjadi adalah tidak suka diatur. Tidak suka untuk diberitahu. Bahkan pergi kemana-mana kalau bisa dia tinggalkan itu Roh Kudus. No. Orang yang sudah terima Roh Kudus. Orang yang terima Yesus sebagai Juru Selamat. Orang yang mengalami baptisan Roh Kudus itu. Maka automatically kita bisa melihat di mana ada dia, pasti ada Roh Kudus. Nah, perkataannya, tingkah lakunya, ya. Bahkan pertanggungan jawabnya, saudara. Bahkan di dalam pelayanan dia bukan hanya menjadi seorang yang munafik, dia bisa menjadi contoh, menjadi teladan bagi banyak orang. Kenapa demikian? Banyak orang terheran-heran. Kenapa? Karena terikat, mengikatkan diri. Oleh sebab itu Alkitab dengan jelas di situ dikatakan di dalam kebenaran firman 1 Korintus itu, 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 17, tetapi siapa? Siapa itu berarti it could be anybody. Bisa saya, bisa Anda, semuanya, ya, yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia, ya. Ini adalah satu jawaban dalam kehidupan saya dan Anda. Mungkin saja terjadi. Ada begitu banyak masalah dan persoalan. Ada begitu banyak tantangan yang membuat dan mendera kita, membuat kita tidak bisa pergi jauh, kita tidak bisa bertahan di dalam kehidupan. Mungkin kita bisa mendapatkan satu inspirasi dari Tuhan. Sudahkah Anda terikat dengan roh yang satu itu? Anda bisa bayangkan perbedaannya. Ada orang yang terikat dengan roh-roh kegelapan. Apa yang terjadi, saudara? Ya? Apa yang terjadi? Bagaimana dia terikat di dalam roh kegelapan? Banyak contoh di dalam kebenaran firman Tuhan, ya. Ada yang menjadi sakit, ada yang menjadi gila, saudara. Ada yang menjadi lumpuh, ada yang menjadi segala macam itu, ya. Tapi ketika roh itu dilepaskan, maka Anda tidak terikat lagi. Nah, pertanyaannya terikat dengan siapa? Terikat dengan roh Allah. Terikat dengan Roh Kudus. Penyakit disembuhkan. Amin, saudara. Hutang dibayarkan oleh Tuhan. Wah, ini klise Pak, ini hanya cuman janji-janji surga. Alkitab katakan itu. Dia mengikatkan diri dengan Tuhan. Nah, kalau Tuhan dibawa kemana-mana, saudara. Kalau bangsa Indonesia mengikatkan diri kepada Tuhan. Kalau pemerintahan Indonesia mengikatkan diri kepada Tuhan. Kalau saya hamba Tuhan mengikatkan diri kepada Tuhan, kepada roh yang satu itu. Apa yang terjadi? Dia akan pimpin. Bahkan dia akan memimpin keluar daripada wabah ini. Dia akan memimpin keluar dari persoalan hutang piutang, masalah bisnis, keluarga, rumah tangga, apapun. Asalkan kita terikat dengan roh yang sempurna itu. Yang ketiga, apa makna sesungguhnya daripada Pentakosta atau turunnya Roh Kudus di dalam kehidupan kita?
Kita bisa melihat saudara di dalam Galatia pasal yang keempat, Galatia pasal yang keempat ayat yang ke-6 ya. Jadi kita sudah mendapatkan dua perkara. Yang pertama adalah we cannot belong to Christ without the Spirit ya. Kita tidak pernah bisa menjadi milik Kristus tanpa roh yang satu itu, Roh Kudus itu. Yang kedua, we cannot be united to Christ. Kita tidak bisa dipersatukan oleh Kristus tanpa Roh Kudus itu. Karena Roh Kudus itu yang memampukan dan yang menolong kita untuk kita bisa bersatu dengan Kristus. Yang ketiga, di dalam Galatia pasal yang keempat ayat yang ke-6, pasal yang keempat ayat 6 dan 7, Alkitab katakan begini, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh, perhatikan roh di situ dengan capital letter R yang besar, menyuruh roh dan anaknya dalam dalam huruf A yang besar, ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Amin. Amin, saudara. Bayangkan, just imagine, saya dan Anda adalah ahli waris. Ahli waris dari siapa? Pribadi yang maha kaya raya. Kalau kita bicara tentang materi, tetapi ahli waris bukan hanya terima materi, tapi terima segala milik kepunyaan yang mewariskan, saudara. Dan itu bisa terjadi kalau saya dan Anda menjadi anak-anaknya. Amin. Biasanya yang terjadi begitu. Orang tua, entah itu bapak, ibu, sebelum dia pergi, saudara, maka dia akan meninggalkan apa yang menjadi miliknya. Dan biasanya jatuh itu ya kepada anak-anaknya. Dan bagaimana mungkin saya dan Anda bisa menerima warisan-warisan itu tanpa menjadi anak Tuhan. Amin. Tanpa menjadi anak Allah. Oleh sebab itu, Alkitab katakan, maka Tuhan Allah itu menyuruh roh anaknya. Menyuruh Roh Kudus itu. Itu maknanya yang luar biasa. Ke dalam hati kita yang berseru apa, saudara? Ya Aba, ya Bapa. Dan masuk. Oleh sebab itu, ada ayat yang ke-7. Jadi kamu, saya dan Anda bukan lagi hamba. Amin. Saya dan Anda bukan lagi hamba dosa. Stop it. Stop making sins. Jangan berbuat dosa lagi. Persoalan kita manusia yang terbatas, iya. Persoalan kita tidak luput dari kekurangan, iya. Tetapi apakah itu harus ditandai dengan dosa, saudara? No. No. Soal kemampuan terbatas, aku itu, yes. Soal punya kekurangan, iya. Tetapi apakah harus dicampur dengan dosa? No. So, stop making sense. Ya. Kita tidak berbuat lagi dosa. Apa sih dosa? Yang melanggar firman Tuhan. Ya. Kekurangan kan bukan melanggar firman, saudara. Ya, namanya manusia terbatas. Oleh sebab itu kita tidak menjadi Yesus, tapi kita menjadi seperti Yesus. Itu. Oleh sebab itu Alkitab katakan, jikalau kamu anak, jadi Tuhan mengangkat kita sekarang. So, yang ketiga, makna daripada Roh Kudus itu diturunkan kepada kita. We cannot be adopted as His children without His Spirit. Artinya kita tidak akan pernah bisa diadopsi ya, menjadi anak-anak Allah yang hidup tanpa Roh Kudus itu. Betapa pentingnya itu Roh Kudus. Diadopsi, diangkat jadi anak. Untuk apa? Bukan not servant anymore. Bukan menjadi hamba dosa lagi, menjadi hamba yang diinjak-injak lagi, yang tidak mendapatkan kedudukan di dalam kerajaan surga. No, kita menerima warisan yang besar, yang hebat dari Tuhan kita. Apa itu, saudara? Keselamatan. Apa itu? Berkat di muka bumi. Berkat di muka bumi. Ketika kita sakit dan Roh Kudus bisa menyembuhkan itu. Amin, saudara. Ketika kita sedang kekurangan, hari-hari ini banyak orang di PHK. Prihatin kita. Ada ribuan, ada puluhan ribu, saudara. Dan kalau, maafkan saya, kalau wabah ini tetap berjalan, ada lagi banyak yang di PHK, saudara. Saya banyak menerima ratusan direct messages, ya, yang bilang, Pak, ada satu keluarga, I feel God, saya rasakan Tuhan, dan saya prihatin, gitu. Dan dia katakan,
ini di meja makan saya Pak hanya tinggal pisang. Pisang hanya beberapa beberapa buah, dan kami berempat dengan 2 anak dan 1 istri. Terus saya tanya, ya sudah makan dalam nama Tuhan Yesus. Dan dia katakan, Pak besok saya tidak bisa makan lagi, saya nggak punya apa-apa. Karena saya sudah diputuskan beberapa minggu yang lalu di PHK. Sudah. Terus saya bilang, what will you do? Dia bilang, tadi malam saya sudah memutuskan untuk membunuh atau menghabiskan istri dan 2 anak saya. Kami mau bunuh diri Pak berempat. Dan kami sudah siapkan itu. Aduh. Lihat saudara, saya mau katakan buat saudara, saya tidak bilang bahwa dia bersalah. Itu urusan dia dengan Tuhan. Saya juga tidak bilang karena situasi dan kondisi. Tetapi seperti itulah kuasa kegelapan kalau bekerja. Dan saya bilang, bunuh diri itu tidak bisa menyelesaikan masalahmu. Berharap kepada Tuhan. Ya tapi ini tinggal pisang aja Pak. Dari pisang besok Anda belum tahu bahwa Tuhan bisa memberkati engkau. Lebih lagi dan lebih lagi. Dan saya mau katakan buat Anda dari kesaksian ini, betapa pentingnya Roh Kudus, baik di muka bumi, baik di dalam pekerjaan kita sehari-hari. Bagaimana mungkin kita bisa diberkati tanpa Roh Kudus? Dan pertanyaannya adalah orang Kristen selalu nyinyir, selalu berkata bahwa aduh ini, aduh itu. Dia sikat pendeta, dia sikat orang Kristen sendiri. Padahal musuh kita bukan itu, saudara. Sesama Kristen saling hantam. Sesama organisasi saling menghantam, bahkan beda organisasi saja sudah terjadi satu prinsip yang bedanya tajam sekali, sehingga akhirnya menghina, dan penghinaan itu bukan di mulut tetapi masuk ke media sosial dan dibaca oleh jutaan orang. Oleh siapa? Orang-orang juga yang tidak Kristen, saudara. Pertanyaannya sekarang, apa dong yang harus kita perbuat dan apa dong yang harus kita perlihatkan kepada dunia? Bahwasanya nih loh Kristus ada di dalam kehidupan kita. Ini loh Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena saya dan Anda tidak menjadi ahli warisnya dia. Kenapa tidak menjadi ahli warisnya dia? Masih hidup dalam perhambaan, saudara. Masih tidak bisa keluar dari sana. Tidak bisa menerima Yesus secara utuh. Tidak bisa menerima Roh yang satu itu. Mereka bilang, oh itu hanya milik dari beberapa gereja saja. Itu hanya milik gereja Pentakosta saja. No, Roh Kudus itu milik semua. Milik semua organisasi gereja, bahkan milik semua orang percaya, saudara. Ya, bahkan kita diangkat bukan lagi hamba, tetapi menjadi anak-anaknya. Bukankah itu satu keuntungan yang luar biasa? Bukankah itu menjadi kebahagiaan, kesenangan, sukacita bagi kita diangkat anak loh. Oleh sebab itu, tadi saya katakan orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus pasti juga bisa menjaga kata-katanya, bahkan tindakannya di dalam Tuhan. Dan yang terakhir, yang keempat, kita bisa melihat di dalam kebenaran firman Tuhan, ya di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12, ayat 12 dan 13. Jadi saya dan Anda disuruh, Tuhan menyuruh Rohnya yang kudus ya untuk masuk ke dalam hati kita, untuk berseru, ya Aba, ya Bapa. Kenapa kita bisa lakukan itu? Karena Roh yang satu itu memampukan kita untuk menyebut Tuhan itu sebagai Bapa kita. So means we are His children. Kita adalah anak-anak. Jangan ragu untuk meminta sesuatu kepada Tuhan. Amin. Jangan ragu untuk berdoa kepada Tuhan. Amin. And say, my Father, my Jesus, help me Lord. Berikan aku kesempatan untuk menikmati kebaikan-Mu. Terus dan terus dan terus. Saya yakin dan percaya Bapa kita di surga hebat untuk memberkati kita. Yang terakhir, yang keempat, kita buka dalam 1 Korintus pasal yang ke-12. Ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-13. Kita baca sama-sama. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak, merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh, kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Kata minum di sini bicara tentang kehidupan, saudara. Ya, diberi minum. Saya sedang menjalankan puasa saya. Ya, kami 10 hari sedang berpuasa untuk menantikan roh yang satu itu, roh yang sempurna ya. Dan seringkali mungkin kalau makanan saja ada banyak orang bisa bertahan. Tetapi kalau urusan minum, saudara, seringkali suka, aduh ya.
Kita mulai puasa dari jam 9 malam sampai jam 9 pagi, 2 hari pertama. Terus lanjut dari jam 9 malam sampai jam 12 siang. Lanjut lagi jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Lanjut lagi dari jam 9 malam sampai jam 6 sore. Ya. Dan terakhir dari jam 9 malam sampai jam 9 malam. 2 hari berturut-turut, 24 jam. Dan kita sedang masuk ke arah 24 jam itu. Dan banyak teman-teman yang mengikuti, jemaat yang mengikuti, dan mereka berkata kepada saya, Pak, betul ya, yang paling susah adalah nggak minum. Ya. Terus saya bilang, justru karena minum itu, air itu bicara tentang kehidupan, air itu bicara tentang roh itu. Anda bisa bayangkan kalau Anda hidup without the Spirit. Tanpa minum, tanpa air, tanpa Roh Kudus itu, kering kita. Oleh sebab itu, Alkitab katakan dan menunjukkan kepada kita bahwa saya dan Anda sekarang bukanlah lagi berbeda. Baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka telah dibaptis menjadi satu tubuh. Dan kita semua diberi minum dari satu roh. Sudah tidak ada lagi perbedaan. Amin. Tidak ada lagi. Saya bertanya kepada saudara, kenapa Anda bisa ada di dalam gereja CK7, PRJ? Kenapa? Roh itu yang mempersatukan. Amin. Bagaimana mungkin kita dari suku yang berbeda, orang yang berbeda, latar belakang yang berbeda. Tapi hari ini saya bisa datang kepada saudara dan saudara bisa menyaksikan saya. Kenapa kita bisa akrab sedemikian rupa? Karena pekerjaan roh yang satu itu. Tidak ada lagi perbedaan. Ya orang bertanya, Pak, orang apa? No. Sesekali kalau kita sudah dekat sekali. Tapi kalau kita berjumpa, ada kata yang pertama, Shalom, hai, Tuhan berkati, mau pulang, God bless you Pak, oke, God bless you ya, God bless you brother. Apa yang mempersatukan kita seperti itu? Roh yang kudus itu. So, Alkitab dengan tegas katakan bahwasanya we cannot be in the body of Christ except by baptism in the Spirit. Jadi saya dan Anda tidak bisa ada di dalam satu tubuh itu, yaitu tubuh Kristus. Ya, gembala satu tubuh, wakil gembala satu tubuh, koordinator satu tubuh, multimedia satu tubuh, pembicara satu tubuh, ya, jemaat satu tubuh, ya, semua yang melayani Tuhan, koordinator satu tubuh. Dan kita tahu tubuh Kristus. Jadi kita adalah bagian dari tubuh Kristus yang tergabung dan bergabung di dalam gereja Bethel Indonesia, PRJ CK7. Ketika keluar, Anda menjadi satu kesatuan, yaitu satu tubuh, satu roh, satu Kristus. Tuhan Yesus memberkati Anda. Jadi hari ini kita sangat bersuka cita karena Tuhan menganugerahkan rohnya yang sempurna, yang betul pernah dikatakan oleh Yesus, aku pergi untuk memberikan engkau juga roh penolong itu. Hari ini kita sudah ditolong Tuhan. Kita sudah disempurnakan oleh Tuhan. Kita sudah diberkati oleh Tuhan. Kalau ada beberapa orang bilang, kenapa berkat Tuhan itu seringkali belum sampai? Coba dengarkan baik-baik. Siapa tahu, who knows, Anda belum bergaul, Anda belum hidup. Ya. As a true Christian, Anda belum hidup seperti Kristen-Kristen yang sejati, yang di dalamnya harus ada roh Allah itu. Tuhan Yesus memberkati saudara, maju terus dalam Tuhan. Selamat Hari Pentakosta, salam hangat saya untuk keluarga Anda. Kita satu dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang sempurna, Bapa yang mengerti apa yang menjadi kerinduan kami. Bapa yang tahu segala bentuk hidup kami, pergumulan kami, penderitaan, bahkan seluruh kehidupan kami, tantangan ke depan. Bapa yang sama juga menganugerahkan kami roh yang luar biasa itu, menjadi penolong, roh kebenaran itu. Bahkan roh yang menghibur kami ketika kami ada di dalam keadaan yang tidak menguntungkan. Dan kami yakin dan percaya kami sudah menerima roh itu ketika kami menerima Yesus sebagai juru selamat. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Engkau pimpin kami melalui Roh Kudus-Mu. Engkau berjalan bersama-sama dengan kami melalui Roh Kudus-Mu. Dan Engkau memberkati kami melalui Roh-Mu yang kudus. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, seluruh viewers yang boleh
menyaksikan dan menonton program ini Tuhan. Online service ini Tuhan. Kami serahkan mereka dalam tangan-Mu. Keluarga mereka, rumah tangga mereka, bisnis, usaha, mata pencarian, pekerjaan, perusahaan, perekonomian mereka Tuhan, keuangan finansial mereka, kesehatan mereka Tuhan. Bahkan kami berdoa untuk suami, untuk istri, untuk anak-anak, untuk keluarga-keluarga Tuhan. Berdoa untuk kakak adik, berdoa untuk opa oma. Berdoa juga untuk mertua mantu, berdoa untuk ipar, keponakan sepupu, seluruh keluarga besar, keluarga inti kami. Bahkan kami berdoa untuk sahabat-sahabat teman-teman kami. Kami berdoa juga untuk kota kami, bahkan kami berdoa juga untuk pemerintahan, untuk negara kami, untuk presiden dan wakil presiden. Kami yakin dan percaya bahwa Indonesia ada aman dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya keluarga kami aman dalam tangan Tuhan. Bahkan hidup kami aman dalam tangan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Dan biarlah kepenuhan Roh Kudus itu memenuhi hati, pikiran, tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Lord, I'm crying out for more. Lord, I'm crying out for more and more of you. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang sudah ditaburkan bagi setiap kami. Biarlah firman ini boleh menjadi rema dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama saksikan